Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati PRM Gunung Sari dan juga Takmir Masjid Al-Mu'awanah, Bapak-bapak, ibu sekalian, jemaah kekajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih tetap bisa istiqomah atau konsisten untuk mengupgrade keilmuan kita melalui kajian-kajian pada kesempatan yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji topik yang merupakan kelanjutan dari topik yang kita bahas kemarin. Kalau kemarin atau minggu yang lalu kita bahas sholat iftitah, maka pada saat ini kita akan mengkaji tentang sholatul lail, yaitu studi komparatif, maksudnya kajian perbandingan antara mazhab Syafi'i dan tarjih Muhammadiyah. Kita lihat bagaimana sebenarnya pandangan mazhab Syafi'i dan juga tarjih Muhammadiyah ketika bicara tentang sholatul lail. Ada bersamaan dan juga ada perbedaan. Kenapa kok topik ini menjadi penting untuk kita juga angkat? Karena kalau kita lihat maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan hasil hisab, bahwasanya berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, atau hisab hakiki wujudul hilal, itu paham hisab yang dipedomani oleh Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, namanya hisab hakiki wujudul hilal. Artinya kalau hisab lawannya ru'yatul hilal, berarti Muhammadiyah sekarang pakai hisab, yaitu menghitung posisi bulan, tidak melakukan ru'yatul hilal atau mengamati bulan dengan apa? Kasat mata. Jadi kita sekarang pakai hisab, tidak pakai ru'yah. Dan hisab Muhammadiyah itu hakiki. Kenapa kok disebut hisab hakiki? Hisab hakiki itu lawannya hisab qorfi. Kalau hisab hakiki itu menghitung posisi bulan secara faktual. Secara faktual itu ya secara fakta posisinya di langit. Berbeda dengan hisab qorfi. Hisab qorfi itu hisab tetapi tidak menghitung posisi bulan secara faktual. Misalnya kalau penanggalan Kesultanan Jogja itu pakai hisab urfi, Pak. Kalau hisab urfi itu usia bulan selalu 30 hari. Tapi kalau hisab hakiki ya sesuai dengan usia atau umur bulan, kalau tidak 30 ya 29. Karena Nabi ketika berpuasa dulu, Nabi berapa Ramadan melakukan puasa? Berapa Ramadan? 9. Kenapa kok 9? Karena puasa Ramadan itu furidho fis sana ats-tsaniyah, difardukan di tahun kedua minal hijrah, dari bulan hijrah, bulannya Sya'ban. Kalau minal hijrah berarti Nabi sudah di Madinah. Dakwahnya Nabi itu berapa tahun? 23 tahun, yaitu dibagi menjadi 2. Fatrah Makkiyah, masa di Mekah 13 tahun. Yang kedua fatrah Madaniyah, ketika Nabi sudah hijrah itu 10
tahun. Nah kok demikian Pak? Karena Nabi diangkat menjadi Nabi usianya berapa? 40. Usia Nabi meninggal usianya berapa? 63. Berarti kan 23. Karena tadi puasa itu diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, berarti Nabi melakukan puasa berapa Ramadan? 9. Dan usia bulan ketika itu 8 kali usianya ganjil, 1 bulan usianya genap. Berarti Nabi secara umum melakukan puasa usia Ramadan kenapa itu ganjil? Ganjil. Artinya kalau ganjil 29 dan kita Ramadan ini juga 29 Pak ya. Nah, itu paham hisab Muhammadiyah tadi, hisab hakiki. Berarti kalau hakiki tidak kriterianya wujudul hilal. Wujudul hilal itu apa? Yang penting hilal itu sudah wujud, sudah nampak secara hisab. Tidak ada kriteria tertentu. Meskipun kalau ru'yatul hilal Pak, bulan itu bisa diru'yah ketika apa? Ketinggian bulan dulu kriteria kita 2 derajat. Nah, kemarin keputusan Mabims itu negara Asia Tenggara dinaikkan menjadi 3 derajat. Nah, hisab hakiki wujudul hilal. Wujudul hilal itu dalam Muhammadiyah syaratnya 3. Yang pertama harus sudah terjadi ijtima. Ijtima itu konjungsi. Maksudnya apa? Tiap akhir bulan posisi matahari dan bulan itu dalam satu garis. Itu namanya apa? Konjungsi. Bahasa Arabnya ijtima. Konjungsinya ini harus terjadi qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari apa Pak? Terbenam. Tapi kalau ru'yatul hilal, ru'yah itu bisa dianggap valid ketika apa? Bulan itu muncul setelah matahari terbenam. Tapi kalau hisab tadi, ijtima'nya harus qoblal ghurub. Itu syarat kedua ya, sebelum matahari terbenam. Kalau dalam hasil hisab kita itu terjadi hari Rabu, pukulnya 00:25. Nanti jenengan lihat apa di edaran kita itu. Artinya apa? Sudah terjadi ijtima di hari Rabu juga sebelum ghurub. Kemudian saat matahari terbenam, piringan atas bulan itu berada di atas ufuk. Di atas apa? Ufuk. Dan ketinggian bulan itu sudah plus 7 derajat. Dan bulan sudah wujudul hilal di seluruh kawasan Indonesia. Sehingga kita tanggal 2-3 Kamis Pon insya Allah akan melaksanakan apa? Puasa. Oleh sebab itu topik sholat lail itu menjadi penting untuk kita kaji. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara sholat lail, apa yang disebut dengan sholat lail? Sholat yang malam, sholat itu ya sholat lail itu malam. Maksudnya apa? Sholat yang dikerjakan pada waktu malam. Pada waktu malam itu apa maksudnya? Min sholatil isya ila tulil fajr, dari selesainya sholat isya sampai terbitnya fajar. Kenapa kok selesainya sholat isya? Misalnya jenengan jam 8 itu sudah masuk waktu sholat isya, jenengan mau sholat lain boleh atau belum Pak? Maksudnya kalau belum sholat isya boleh enggak? Jam 8 mau melakukan sholat lain tapi belum sholat isya boleh? Enggak boleh. Berarti harus sholat isya dulu, meskipun waktu sholat isya sudah masuk. Berarti yang disebut sholat lain itu sholat yang dilakukan pada waktu malam. Waktunya ketika selesai sholat isya sampai terbitnya fajar, sebagaimana dalam hadis Aisyah
Kenapa mau Aisyah? Karena sholat malam itu secara umum dilakukan oleh Rasulullah di rumah. Ketika dilakukan oleh Rasulullah di rumah, saksi kuncinya sosok istri yaitu Aisyah. Makanya Aisyah ini banyak menceritakan tentang masalah sholatul lail. Bahkan di kalangan ulama menyimpulkan kalau hadis Aisyah itu bertentangan dengan hadis sahabat yang lain, dimenangkan hadis Aisyah. Kenapa? Karena dianggap Aisyah itu lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan sholat malamnya Rasulullah yang secara umum dilakukan di rumah. Kalau sahabat yang lain itu hanya beberapa kesempatan, Pak. Misalnya Ibnu Abbas itu pernah menginap di rumahnya Maimunah. Maimunah itu apa? Bibinya Ibnu Abbas. Maimunah itu istrinya Rasulullah. Kan nginep itu kan tidak tiap hari, Pak. Tapi kalau istri itu secara umum frekuensi ketemu suami itu sangat sering. Keterangan hadis Aisyah mengatakan Nabi itu yusolli fi ma baina ayyafruḍa min sholatil isya, melakukan sholat di antara selesainya sholat isya wa hiya allati yad'un nasu al-atam. Ini yang disebut dengan waktu atam ilal fajri sampai sholat fajar. Berapa rakaat? Rakaatan 11 rakaat. Karena sholat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11. Bagaimana cara pelaksanaannya? Yusallimu baina kulli rakaatain. Rasulullah salam setiap 2 rakaat. Wa yutiru bi wahidah, dan witir dengan 1 rakaat. Berarti gimana, Pak? 2 2 2 2 2 10 kan? Berarti 5 kali salam. Witirnya 1. Ini hadis yang pertama, Pak. Berarti 11 itu bisa kita lakukan apa? 2 2 2 2 2 10 witir 1. Kemudian yang menarik, sholatul lail dalam pandangan Muhammadiyah atau tarjih, nanti jenengan lihat di HPT jilid 1, Pak. HPT jilid 1 halaman 341. Di footnote-nya atau catatan kakinya di sana dikatakan disebut juga sholat tahajud, sholat witir, sholat qiyamul lail, dan qiyamul Ramadan, dan juga nanti sholat tarawih. Berarti sholat lain itu memiliki varian penamaan, namanya banyak. Bisa disebut sholat tahajud, bisa disebut sholat witir, bisa disebut qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan disebut qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah, sholat ini meskipun namanya banyak, tapi esensinya sama. Berbeda nanti dengan pandangan fikih. Sholat ini bisa berdiri sendiri. Kita coba, Pak, karena tadi studi kita komparatif perbandingan. Di kitab Fathul Mu'in, ini kitab yang cukup populer di masyarakat, di pondok pesantren tradisional atau salafiyah, ini masih dikaji, Pak, sampai sekarang. Dan kitab ini menjadi referensi penting dalam forum bahasa masail. Kitab Fathul Mu'in ditulis oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Ketika bicara sholat witir katanya wa aqallu raka'atun, minimal 1 rakaat, wa aktsaru 11, maksimal 11. Berarti witir itu yang penting jumlahnya ganjil. Minimal 1 rakaat, maksimal 11. Kalau 13 witir semuanya, kalau dalam fikih tidak boleh. Yang penting minimal 1 rakaat, maksimal 11. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian pelaksanaan witir tadi, kalau misalnya 3 rakaat, itu 1 salam atau 2 salam? Kalau di masyarakat ini yang mengikuti mazhab Syafi'i, 1 salam atau 2 salam? 2 ya. Berarti 2 rakaat dulu, terus 1. Ini yang dikritik sama Gus Bahak. Kata Gus Bahak, sholat witir 3 rakaat dengan 2 salam itu kayak jenengan bilang, ya Allah,
saya tak sholat 2 rakaat dulu ya, nanti saya cicil 1 lagi. Berarti jenengan niatnya itu 3, tapi pelaksanaan 2 dulu, tak cicil 2 dulu, nanti saya tak tambah 1 gitu. Nah, itu katanya Gus Ba. Tapi Gus Ba itu sebenarnya menyalahi mazhabnya sendiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat witir itu boleh digabung, boleh dipisah. Artinya kalau orang sholat witir 3 rakaat, boleh 2 salam, berarti 2 salam, berarti 2 rakaat salam, 1 salam, berarti 3. Atau 3 secara langsung. Tapi yang tidak boleh wala tusabbihul witra bi sholatil maghrib. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kita tidak boleh menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Berarti kalau kita menyamakan sholat witir dengan sholat maghrib, gimana Pak cara pelaksanaannya? Ada tasyahud awal, tahiyat awal atau tahiyat ula? Tahiyat ula ya. Tapi karena kita sudah common mistake Pak, sudah kesalahan yang disepakati, makanya ngomongnya tasyahud tahiyat awal, tapi yang betul tahiyat ula. Common mistake itu kayak jenengan ngomong menanak nasi atau menanak beras? Menanak nasi Pak. Tapi nasi itu kan sudah jadi. Tapi kita mengatakan menanak nasi, sebenarnya kan menanak beras. Itu kan kesalahan yang sudah kita sepakati. Makanya yang betul itu tahiyat ula, bukan tahiyat awal. Tapi karena sudah umum salah ya sudah. Itu kalau menyerupai atau menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib, berarti biar tidak sama, bisa 1 salam tapi tanpa tahiyat ula atau tahiyat awal atau tanpa tasyahud awal. Tapi intinya mana yang lebih baik kalau dalam mazhab Syafi'i itu al-faslu aula minal wasli, memisah lebih baik daripada menyambung. Meskipun dikritik sama Gus Ba, hanya saja Gus Ba itu bagus. Kenapa? Nyalai mazhab diri. Berikutnya, kalau kita witir 3 rakaat, itu ada bacaan surat tertentu. Surat rakaat pertama Sabbih Bisma, rakaat kedua apa? Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga apa? Al-Ikhlas, boleh juga ditambah Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini ditarjih juga semacam itu Pak, karena hadisnya sahih, hadis Ubay ibn Ka'ab. Demikian juga dalam Fathul Mu'in dijelaskan, adakah bacaan khusus setelah sholat witir? Ada. Wa ayyaqula ba'dal witri talatan, seorang itu membaca setelah witir 3 kali. Apa yang dibaca? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, wa yarfa' sautahu bitsalitsah. Dia mengangkat suaranya di bacaan ketiga. Maksudnya apa? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Yang ketiga subhanal malikil quddus, semakin keras. Ini yang ada di Fathul Mu'in Pak, sama dengan kesimpulan tarjih Muhammadiyah. Tapi di masyarakat yang dibaca apa? Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Padahal di Fathul Mu'in bilangnya apa? Subhanal Malikil Kudus. Berarti ini sama dengan Muhammadiyah Pak, sama dengan Muhammadiyah. Fathul Mu'in sama tarjih kan sama kan? Subhanal Malikil Kudus, yang subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh itu enggak ada dalilnya. Enggak ada apa? Dalilnya. Kemudian kalau kita sudah witir sebelum tidur, kita witir, terus malam bangun, bolehkah melakukan sholat tahajud? Ini menurut mazhab Syafi'i. Boleh nggak? Boleh. Tapi ketika melakukan sholat tahajud, apakah ditutup dengan witir lagi Pak? Tidak usah. Kenapa?
Karena Nabi bersabda la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir di dalam satu malam. Berarti cukup kita melakukan sholat tahajud. Witir yang sudah kita lakukan tidak usah diulangi lagi. Karena apa? La witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Berikutnya sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa? Tahajud itu secara bahasa maknanya tarkul wujud bitakalluf, meninggalkan tidur secara susah payah. Jadi sholat tahajud itu sholat karena kita meninggalkan tidur atau melawan ngantuk dengan susah payah. Makanya kalau jenengan niatnya enggak betulan Pak Yus, enggak mungkin sholat tahajud enak mancal kemul. Makanya orang yang bisa tahajud itu niatnya betul-betul lah Pak, betul-betul Pak. Kalau enggak ya enak mancal kemul Pak. Makanya sholat yang melawan ngantuk tadi disebut sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu karena fulailan ba'da naum, sholat sunnah di waktu malam yang dilakukan setelah tidur. Dalilnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maksimal rakaat sholat tahajud itu berapa? Berapa Pak? 12. Berapa? Enggak, di madzhab Syafi'i, 20 Pak. Kalau sholat tahajud itu maksimal lahad dari adat rakaat ini, tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Pokoknya jenengan sholat tahajud itu sore salah lempoke. Misalnya kuat 20 rakaat ya monggo, 30 ya monggo. Ada pendapat yang mengatakan 12. Jadi yang lebih umum, yang penting sekuatnya. Ada yang mengatakan 12. Berikutnya Pak, dalam pandangan madzhab Syafi'i, sholat tarawih itu jumlah rakaatnya berapa? 20. Makanya dikatakan dalam Fathul apa? Isruna rakaatan, 20 rakaat. Di asri taslimatin, dengan 10 salam. Berarti kalau 10 salam itu dilakukan 22. Berarti 2 sampai 10, maksudnya 2 rakaat salam sampai 10, totalnya 20. Apakah wajib melakukan sholat tarawih 2 rakaat salam? Boleh kan? Misalnya 4 rakaat kayak jenengan. Sini berapa tarawihnya? 2 Pak. Tapi sebagian Muhammadiyah ada yang 4-4-3. Kalau misalnya lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat 1 salam, sah enggak Pak? Kalau dalam madzhab Syafi'i tidak sah. Makanya di Fathul Mu'in ya, wa yajibu lan wajib apa atas limu salam mingkul li rakaataini saking saben rakaat. Berarti setiap 2 rakaat wajib salam. Falau mongko lamun sholat sapa wong arba'an 4 rakaat minha saking sholat apa tarawih bitaslimatin kelawan siji salam lam tasihha mongko ora sah. Jadi kalau ada seorang sholat apa? Tarawih 4 rakaat salam Pak, kayak dilakukan oleh orang Muhammadiyah, lantas tidak sah. Berarti yang sholat di Muhammadiyah 4-4-3, formasinya 4 salam terus 3 rakaat, sah tidak? Tidak. Nanti kita jawab ya. Kita jawab. Memang 4-4-3 itu ada dalilnya atau tidak? Tapi yang jelas kalau menurut madzhab Syafi'i, kalau sholat tarawih itu dilakukan lebih dari 2 rakaat salam, maksudnya 4 rakaat baru salam, tidak sah. Kenapa kok disebut sholat tarawih? Wasumiyat tarawih, dan disebut sholat tarawih li'annahum kanu yastarihun, karena mereka istirahat. Kenapa perlu istirahat? Itu liqiyamihim, karena sholatnya terlalu lama.
ba'da kulli taslimain, melakukan istirahat di setiap 2 salam. Berarti 2 rakaat tadi wajib salam, 2 rakaat, dan setelah itu duduk yang disebut dengan apa Pak? Duduk tarwiyah. Berarti sholat tarawih itu sholat yang dilakukan dengan istirahat. Ini yang baru menjadi catatan Pak. Tapi di video itu Pak, sholat tarawih 20 rakaat dibebut berapa menit Pak? 7 menit. Yaitu istirahat atau enggak Pak? Al-Fatihah 1 nafas, bacaan surat 1 nafas. Setelah dapat 4 rakaat 2 salam, duduk tarwiyah itu enggak Pak? Ya enggak mungkin. Semuanya 20 rakaat dibebut 7 menit. Artinya menurut mazhab Syafi'i itu juga agak ideal. Oke. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Witirnya bisa 1, berarti 21 atau 3, jadi 3. Dalam mazhab Hanafi juga semacam itu Pak. Dalam mazhab Maliki, meskipun pendapat yang dipegangi itu 20, tapi Imam Malik itu juga menjelaskan bahwasanya ahli Madinah itu sholatnya 36, witirnya 3, jadi totalnya berapa? 39. Kuat atau enggak Pak? 39. Berat Pak. Mau kita tarawih 11 rakaat saja baru mulai Allahu Akbar, yang dipikir apa? Ini kapan selesainya? Sholatnya baru dimulai itu sudah mikir kapan selesai. Dan mazhab Syafi'i sebagaimana yang umum dilakukan oleh umat Islam di Indonesia 20. Bagaimana mazhab Hambali? Ya 20 juga. Soalnya kalau jenengan lihat siaran langsung dari Masjidil Haram, Imamul Haram, tarawihnya berapa? 20. Artinya semua mazhab bilang 20. Yang menjadi pertanyaan Pak, kenapa jenengan 11 sampai sekarang? Besok ya 11 Pak? Atau mau nambah 20? Enggak. Kenapa itu? Padahal apa rujukan mazhabnya tidak ditemukan Pak. Ikut imam siapa Pak? Imam Syafi'i tidak, Imam Maliki tidak, Imam Hanafi tidak, Imam Hambali tidak. Imam siapa? Imam Samudra, Imam Bonjol. Kita ikut siapa ya? Imamnya Nabi Muhammad tentu. Nah, oleh sebab itu jumlah rakaat tarawih itu berapa? Di kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta itu yang ditulis oleh Imam Malik, yaitu Imam Darul Hijrah, imamnya negara Hijrah yaitu Madinah Munawwarah. Karena Imam Malik itu tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Imam Malik itu membukukan hadis di dalam kitabnya namanya Muwatta. Imam Malik itu dulunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum belajar ke Imam Malik itu usia 10 tahun itu sudah hafal kitab Al-Muwatta. Kalau kita usia kita berapa? Kitab apa yang hafal? Oh enggak ada. Tapi Imam Syafi'i apa? Muwatta sudah hafal. Itu di luar kepala gitu. Dan di kitab Al-Muwatta itu Imam Malik menyebutkan 2 hadis yang kontradiksi Pak. Kontradiksi itu bertentangan. Hadis As-Sa'ib ibn Yazid nanti bilang 11. Yang kedua hadis Yazid ibn Ruman bilang 23. 2 hadis ini menceritakan tentang praktek sholat tarawih yang dilakukan di masa Umar bin Khattab. Sehingga istilah tarawih itu sebenarnya tidak dikenal di zaman Nabi. Karena Nabi hanya bersabda man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Pakai man qama berarti jadi qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Kalau qiyam Ramadan ada di zaman Nabi, tapi tarawih itu tidak muncul di masa
Nabi. Tapi bukan berarti sholat ini tidak punya landasan yang benar, karena tarawih itu juga qiyamul Ramadan, hanya istilahnya saja. Karena tadi sholatnya dilakukan dengan istirahat. Kenapa? Karena saking panjangnya. Di masa Umar bin Khattab, pelaksanaan sholat tarawih itu dilakukan dengan tidak kolektif satu imam, Pak. Satu masjid ini sholat tarawih, tapi ada imam satu, makmumnya satu, imam satu, makmumnya dua, imam satu, makmumnya tiga, imam satu, makmumnya empat. Tapi yang jelas tidak ada imam makmum satu, imamnya dua. Tidak boleh, Pak. Karena sholat nggak boleh pakai dua imam. Tapi satu masjid itu tidak dipimpin satu imam. Ketika Umar bin Khattab tahu, Umar bin Khattab bilang, "Lau jama'na ala qari'in wahidin lakana ahsan." Kalau saya kumpulkan orang-orang ini dengan satu imam tentu lebih baik. Yang dipilih dua orang untuk menjadi imam. Yang pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari. Yang menjadi pertanyaan, Pak, kira-kira Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ketika memimpin umat Islam di zaman Umar bin Khattab itu 11 rakaat atau 23? Nah, kalau kita lihat yang pertama, Pak, hadis As-Sa'id ibn Yazid annahu qala, dia berkata, amara Umar bin Khattab, Umar bin Khattab memerintahkan kepada siapa? Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari ayyaquma linnas, supaya keduanya mengimami para sahabat bi 11 rakaat, 11 rakaat. Hadis Sa'id bin Yazid. Yang kedua, Pak, hadis Yazid bin Ruman annahu qala, bahwasanya Yazid bin Ruman berkata, kana nasu, adalah para sahabat yaqumuna, melakukan salat malam fi zaman Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab, fi Ramadan, di bulan Ramadan, bi 23 rakaat, dengan 23. Berarti hadis As-Sa'id bin Yazid bilang 11, hadis Yazid bin Ruman bilang 23. Kalau madzhab Syafi'i pakai hadis Yazid bin Ruman, makanya bilang kalau tarawih di masa Umar bin Khattab itu 23. Tapi hadis As-Sa'id bin Yazid bilang 11. Dan berarti ada dua hadis yang kontradiksi. Kita lakukan apa, Pak? Kita kompromisasikan, kita jam buat topik, bisa nggak? Dua-duanya diamalkan, bisa, Pak? Kadang 11, kadang 23. Tapi nanti kalau ditanya di zaman Rasulullah berapa, kan harus jelas, Pak. Kalau jenengan sepakat ya, terkadang 11, terkadang 23, ya nggak apa-apa. Tapi Rasulullah gimana nih? Maka karena hadis ini tidak bisa dikompromikan, harus dikaji. Dikaji itu apa? Dipilih mana yang lebih kuat. Sekarang, Pak, Imam Nawawi itu siapa? Nah, itu disebut Syekhul Madhab, Syekhnya Madhab Syafi'i. Dia muharrirul madhab, orang yang melakukan verifikasi pendapatnya Imam Syafi'i. Artinya kalau kita ingin mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i, harus lewat Imam Nawawi, karena Imam Nawawi itu editornya. Kita nggak bisa tahu pendapatnya Imam Syafi'i kecuali diverifikasi sah menurut Imam Nawawi. Makanya Imam Nawawi itu disebut Syekhul Madhab, karena pendapat Imam Syafi'i itu ada yang betul, ada yang hanya hoax saja, Pak. Hoax itu artinya perlu untuk diverifikasi. Yang orang yang bisa melakukan verifikasi siapa? Imam Nawawi. Makanya beliau disebut apa? Syekhul Madhab. Beliau juga ahli hadis, tidak hanya ahli fikih, tapi ahli hadis. Buktinya apa? Punya karya apa? Apa, Pak? Lah, Riyadhus Shalihin, kitab yang populer di masyarakat ini, sama dengan Bulughul Maram. Pokoknya kalau
rata-rata itu buku itu, kitab itu pasti orang banyak tahu. Tapi kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu jarang yang punya. Tapi minat Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin gitu. Di kitabnya Imam Nawawi yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yaitu kitab Majmu' syarahnya kitab Muhadzab yang ditulis oleh Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ketika beliau mengomentari hadis Yazid bin Ruman, dikatakan hadzal hadisun mursal, ini hadis mursal. Li'anna Yazid bin Ruman lam yudrik Umar, karena Yazid bin Ruman tidak pernah ketemu Umar bin Khattab. Berarti Yazid bin Ruman, Pak, yang di hadis bawah itu bilang kalau sahabat di masa Umar bin Khattab di bulan Ramadan itu melakukan 23, perawinya itu tidak pernah ketemu Umar bin Khattab. Bagaimana seorang yang tidak pernah jumpa Umar bin Khattab kok meriwayatkan sebuah peristiwa yang terjadi di masa Umar bin Khattab? Hadisnya indikasi apa? Dhaif. Hadisnya indikasinya apa? Dhaif. Kemudian yang 11, Pak, itu juga dibuatkan oleh Syekh Al-Mubarakfur, ulama dari India yang menulis kitab Syarah Sunan Tirmidzi, namanya Tuhfatul Akhwati. Beliau mengatakan al-hasilu anna lafdha 11 fi athar Umar bin Khattab sahihun thabitun mahfud. Lafaz 11 rakaat di masa Umar bin Khattab itu yang benar, yang terjaga, maksudnya memiliki landasan dari Nabi. Walafdu ihda wa isrin fi hadzal athar ghairu mahfud wal aghlab annahu wahmun. Sedangkan lafaz yang mengatakan 21 atau 23 itu ghairu mahfud, tidak ada sumbernya dari Nabi. Wal aghlab, kebanyakan itu wahmun, terjadi kesalahan. Kemudian Syekh Al-Albani, Pak, ini ulama hadis kontemporer ya, tahun 2000-an baru meninggal. Beliau mengatakan riwayat 11 yang disebutkan oleh Imam Malik itu sanadul sahihun jiddan. Sanadnya apa? Sahih sekali. Walam yathbut, dan tidak terdapat anna Umar radhiyallahu anha sholahan, tidak ada riwayat yang benar yang mengatakan Umar bin Khattab sholatnya 20 rakaat. Sehingga ditarjih kita mantep tarawih itu apa? 11, meskipun menyalahi pendapatnya madhab. Kemudian, Pak, kesimpulan tarjih bahwasanya di Umar bin Khattab itu cuma 11. Makanya perlu kita bermain opini juga, Pak. Meskipun di masyarakat dikesankan kalau cuma sama Umar bin Khattab 2, 3, tapi kita menyimpulkan bukan 2, 3 ya, 11. Itu didukung oleh apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah. Kita coba lihat sholat malamnya Rasulullah itu berapa rakaat. Maka ketika kita bicara sholat malamnya Rasulullah, tadi saksi kuncinya siapa? Aisyah, yaitu istrinya. Ketika Nabi sudah meninggal, sahabat sudah tidak bertanya lagi kepada Nabi. Maka sahabat bertanya pada siapa kira-kira di antara mereka yang paling memahami sholat malamnya Rasulullah. Tidak lain kecuali Aisyah. Maka ada seorang sahabat yang minta fatwa kepada Aisyah tentang sholat malamnya Rasulullah. Nama sahabatnya ini sahabat laki-laki, Abu Salamah ibn Abdirrahman. Seorang sahabat laki-laki tanya kepada Aisyah yang secara gender wanita. Annahu sa'ala Aisyah, dia pernah bertanya kepada Aisyah. Bagaimana pertanyaannya, Pak? Ini penting. Pertanyaannya kaifa. Kaifa itu apa? Artinya apa? Bagaimana? Kalau bahasa Jawanya atau priye atau piye? Piye. Kalau pertanyaannya kaifa, jawabannya bagaimana, Pak? Gak menjelaskan apa? Piye, cara. Piye wae budal ning masjid. Carane wong mlaku, numpak motor,
numpak sepeda. Itu kan berarti kalau kaifa nanti jawabannya apa? Kaifiyah, tata cara. Makanya kaifiyah itu sholat. Itu kan bagaimana caranya sholat, dijawab dengan tata cara apa? Sholat. Kaifa kanat sholatu Rasulillah fi Ramadan? Bagaimana pelaksanaan sholatnya Rasulullah di Ramadan? Ini pertanyaannya Pak. Disebutkan waktunya. Waktunya di mana? Di bulan Ramadan. Berarti sholat malam kalau di bulan Ramadan disebut apa? Qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Bagaimana jawabannya Aisyah? Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rakaatan. Tidaklah Rasulullah itu menambah di Ramadan, di bulan Ramadan sesuai apa? Pertanyaannya waktunya di bulan Ramadan. Wala fi ghairihi, dan tidak pula di luar bulan Ramadan. Berarti Aisyah memberikan tambahan keterangan, Pak. Kalau orang ditanya memberi keterangan tambahan, boleh atau enggak, Pak? Boleh nggak? Saya jenengan ditanya, mau kemana? Ke pasar, mau beli baju. Padahal pertanyaannya pengen dilek, ini pasar, tuku lampi, berbos iso, yoyo misalnya. Padahal pertanyaannya cuma pengen seharusnya ya cukup pasar, sesuai dengan pertanyaan. Tapi kadang jenengan menjelaskan, mau ke pasar beli lambi karena sesuk mau dari mana. Ini kan keterangan tambah. Memberikan keterangan tambahan itu boleh atau tidak? Boleh ketika dibutuhkan. Makanya Aisyah menjelaskan tidak hanya sholat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Berarti di luar bulan Ramadan ini keterangan tambahan. Tidak lebih dari 11 rakaat. Artinya menurut keterangan Aisyah, Rasulullah itu sholat malam di bulan Ramadan disebut apa Pak? Qiyamul Ramadan atau tarawih. Di luar bulan Ramadan disebut apa? Sholat lail, tahajud, qiyamul lail, apalagi witir dan sebagainya. Itu juga 11. Berarti sama saja. Di bulan Ramadan 11, di luar bulan Ramadan 11 jumlah rakaat. Terus setelah itu karena tadi pertanyaannya kaifa, bagaimana? Aisyah menjelaskan tata cara pelaksanaan 11 itu. Bagaimana Rasulullah melaksanakan? Yusolli arba'an. Rasulullah sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Janganlah engkau bertanya tentang baiknya 4 rakaatnya Rasulullah wa tulihinna dan panjangnya. Berarti 4 rakaat itu baik Pak. Sholat yang kriteria sholat baik apa? Memenuhi rukun yang paling penting apa Pak? Tumak ninah. Karena sholat ini 11. Kalau nggak tumak ninah ya tadi 20 digebut 7 menit. Itu tumak ninah ini kira-kira. Kemudian yang kedua, rukunnya juga, sunnahnya juga dilakukan. Itu kriteria sholat baik. Sholat baik itu berarti rukunnya dilakukan, sunnahnya dilakukan. Waktu ini nak panjang. Pokoknya jenengan sholat tarawih 11 rakaat itu kalau panjang baik itu sudah top. Baik dan panjangnya sepegel pokoknya. 11 itu kalau jenengan mengikuti praktek Rasulullah, terus pokoknya pegel. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al husnina wa tulihina. Terus Rasulullah sholat 4, nggak usah tanya baiknya dan panjangnya. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian sholat 3. Berarti 11 itu boleh dilakukan 4, 3. Nah sekarang Pak, tadi sama madhab Syafi'i kan di soal sholat tarawih 4 rakaat hukumnya sah enggak? 4 rakaat 1 salam. Tidak, wajib tiap 2 rakaat
salam. Imam Nawawi Pak, dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, namanya Al-Minhaj fi Syarh Muslim. Ketika Imam Nawawi mengomentari hadis Aisyah tadi, kalau Rasulullah itu sholat malamnya empat itu Imam Nawawi bilang hadza libayanil jawaz. Ini menunjukkan kebolehan melakukan sholat 4 rakaat 1 salam. Tapi kenapa kok Rasulullah di hadis yang lain, hadis Ibnu Umar, mengatakan sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Kenapa kok bilang mathna mathna? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Menunjukkan libayanil akhaf, menunjukkan tata cara yang lebih mudah. Kalau jenengan sholat 2 rakaat salam sama 4 rakaat salam, lebih ringan mana Pak? 2. Tapi ada orang yang jawab 4 Pak. Kenapa? Cepat selesai. Masalahnya cepat selesai, bacanya pendek-pendek. Coba kalau 4 itu bacanya panjang-panjang Pak. Ya kasor sogo semaput. Kalau 2 rakaat salam kan bisa istirahat. Makanya kalau Nabi bilang sholatul laili mathna mathna, itu cara yang paling mudah. Apalagi kalau jenengan ngantuk Pak, tahajud tadi kan melakukan ngantuk. Kalau jenengan tahajud 4 rakaat 4 3 Pak, itu susah Pak ini. Tapi kalau 2, mungkin jenengan 2 rakaat terus karena masih ngantuk, cari makan, minum kopi atau apa, kan tetap apa? Bisa lebih ringan daripada 4 rakaat 1 salam. Tapi bukan berarti kalau orang melakukan 4 salam, 4 rakaat terus salam itu tidak sah. Itu juga boleh. Sehingga kesimpulannya Pak, sebenarnya kalau mazhab Syafi'i tadi bilang wajib salam 2 rakaat, itu yang pertama Pak, menyelisih hadis Aisyah. Yang kedua, menyelisih Imam Nawawi. Imam Nawawi saja bilang 4 rakaat itu boleh. Artinya apa? Rasulullah sholat 4 rakaat tadi libayan jawaz, menunjukkan kebolehan. Sehingga kita kalau di kalangan Muhammadiyah yang sholat tarawih 4-4-3, jawabannya juga boleh. Kalau kita sholat 4-4-3, 4 salam, 4 rakaat salam, itu pakai tasyahud awal enggak? Tidak. Pakai bacaan surah enggak di rakaat ketiga dan keempat? Pakai. Kenapa kok tidak pakai tasyahud awal Pak? Dasarnya di hadis Sa'id dari Qatadah, Rasulullah itu pernah sholat yusolli 8 rakaat. Rasulullah pernah sholat 8 rakaat. La yajlisu fihinna illa inda thaminah. Tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Maksudnya 8 rakaat tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Maksudnya ini langsung tasyahud akhir, terus salam. Setelah itu tsumma yusolli rakaatain. Rasulullah sholat 2 rakaat. Kemudian tsumma yusolli rakaatan, terus sholat 1 rakaat. Jumlahnya berapa? 11. Dengan mau melakukan ini juga boleh. 8 terus salam 2 terus 1. Tapi kalau di masjid ya membingungkan nanti. Oke. Kemudian Rasulullah juga pernah melakukan witir 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat itu tanpa tasyahud akhir, tanpa tasyahud awal. La yafsilu bainahunna. Maksudnya apa? Salamnya di rakaat yang terakhir. Berikutnya Pak, tadi kan informasi kita yang pertama 4 plus 4 plus 3, jumlahnya 11. Bisa juga kita melakukan 2 berarti apa? 4 salam, jumlahnya
jumlahnya berapa? 8 kemudian 3 witir. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Umar ya, Rasulullah bersabda sholatul laili masna, sholat malam itu 2 rakaat. Kemudian kenapa kok 3 witir? Karena di hadis Aisyah bilang tsumma yusalli thalatha, Rasul sholat 3 witir. Kemudian hadis Ubay bin Ka'ab, Rasulullah itu witirnya 3 rakaat. Rakaat pertama Sabihis, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Di sana dikatakan la yusallimu illa fi akhirina. Rasulullah tidak salam kecuali di rakaat yang terakhir. Berarti witirnya 3 rakaat 1 salam. Berikutnya apa? Formasi yang ketiga. 2 rakaat dulu. Ini memasukkan sholat iftitah. 2 rakaat ringan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dapat 12, 1 witir. Jumlahnya berapa? 13. Kenapa kok 13? Memasukkan 2 rakaat sholat iftitah. Artinya sholat malamnya Rasulullah kalau sholat iftitahnya dihitung itu jumlahnya 13. Berarti kalau hadis Aisyah bilang 13 itu menghitung sholat iftitah 2 rakaat. Dasarnya hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Dia mengatakan la'armukunna sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailata. Seakan mengamati sholat Rasulullah di suatu malam. Fasallah Rasulullah SAW rakaatain khafifatayn. Rasulullah mengawali sholat malamnya dengan 2 rakaat yang pendek. Tsumma shalla rakaatain tawilatain. Terus sholatnya panjang Pak. Pendek 2 rakaat. Ini sholat apa? Iftitah. Karena enggak pakai surat Pak. Berarti cukup waladhdallin amin terus Allahu akbar rukuk. Rakaat pertama, rakaat kedua tanpa bacaan surat. Makanya pendek, 2 rakaat yang pendek. Kenapa kok pendek? Karena sholat untuk membuka sholat malam butuh pemanasan. Apalagi jenengan setelah tidur Pak, langsung lama itu nggak kuat. Makanya apa? Pendek dulu. Terus panjang. Terus semakin pendek, dapat 12 kemudian 1 witir. Kenapa kok pendek, panjang, semakin turun? Kenapa Pak? Ya semakin pegel Pak. Artinya fresh atau fitnya kita itu di rakaat awal-awal. Kalau jenengan terawih juga semacam itu. Jadi awal-awal itu masih fit, gayanya yang kuat. Nanti kalau pertengahan itu sing lemes juga tak lemes. Sing semaput yo seperti semaput jadi itu. Ini penting. Dibandingkan juga kalau jenengan imam juga sama. Jenengan misalnya sholat subuh rakaat pertama kullu, rakaat kedua al-baqarah. Nah, itu masalah. Kenapa kok masalah? Mau rakaat kedua habis perlu kok malah al-baqarah. Yang kedua, kita itu baru dengar qomat baru datang ke masjid. Kalau imamnya rakaat pertama langsung kullu Pak. Nah, semuanya pada masbuk ya. Tapi kalau misalnya rakaat pertama al-baqarah, jenengan datang ke masjid yo masih apa? Dapat 1 rakaat. Oke, berikutnya. Tadi kalau witir itu 3 rakaat disunahkan baca apa tadi? Sabihis, qul ya ayyuhal kafirun, terus qul huwallahu ahad. Kemudian ada bacaan setelah witir yaitu apa? Subhanal malikil kudus. Subhanal malikil kudus. Di bacaan yang ketiga itu suaranya diangkat. Subhanal malikil kudus. Dari subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Terus ditambah rabbil malaikati baru. Itu dibaca rabbil ya. Karena saya tahu di Musola dan Masjid Muhammadiyah ada yang baca Rabbul malaikati warum, yang betul Rabbil malaikati warum, karena sebelumnya kasroh. Subhanal malikil kudusi
Rabbil malaikati wa ruhi. Kasrah memang. Tapi kalau jenengan baca rukuk dan sujud, bacanya apa? Subuhun kudusun Rabbul malaikati wa ruhi. Karena sebelum ya domah. Berarti bacaannya apa? Dikasrohkan. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, Rabbil malaikati wa ruh. Itu ya. Bukan Rabbul. Kemudian yang terakhir, tadi ada sholat iftitah. Sholat apa? Iftitah. Sholat iftitah itu artinya pembukaan. Maksudnya apa? Sholat pembuka sholat malam. Disebut juga rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Kenapa ringan? Karena tidak ada bacaan suratnya. Di hadis yang HPT 1 itu Pak, di sana Rasulullah itu Pak, qad qara'a fihimma atau qad qara'a fihimma bi ummil Quran. Rasulullah itu hanya baca umum Quran di 2 rakaat. Artinya tanpa surat. Kemudian yang kedua, yang membedakan sholat iftitah dengan sholat sunnah yang 2 rakaat yang lainnya, itu ada bacaan doa iftitah secara khusus. Kemarin sudah kita bahas ya, secara apa? Khusus. Tapi yang perlu dicatat di HPT kita itu ada koreksi Pak. Doanya panjang. Subhanallahil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ternyata ketika kita lihat dalilnya, ini berdasarkan hadis Hudzaifah bin Yaman. Ia mengatakan ataitu nabiyya dzata lailatin. Saya pernah mendatangi Nabi suatu malam. Fatawadda'a wa qama yusalli. Nabi wudu kemudian berdiri melakukan sholat. Maka itu lalu saya mendatangi faqamtu an yasari. Maka saya berdiri di sebelah kirinya. Faqamani an yamini. Terus digeser ke kanan. Artinya kalau jenengan sholat sendirian, ada orang yang mau makmum itu memposisikan diri di sebelah apa? Kanan. Kalau misalnya dia di kiri Pak, jenengan geser ke kanan. Tapi masalahnya kalau nggak paham, nanti jadi gontok-gontokan, nggak jadi apa? Sholat. Kemudian Rasulullah membaca Subhanallahil mulki. Kemudian dikatakan akhrajal Tabrani fil Awsat. Ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Wa qala fi Majma'iz Zawaid, dan berkata di dalam kitab Majma'iz Zawaid, rijaluhum wathaqun. Perawi-perawinya itu kredibel atau terpercaya. Tapi ketika dicek di kitab Majma' Zawaid, bunyi doa iftitahnya itu subhanallah bil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Artinya ada perbedaan dengan yang ada di HPT. Makanya kalau kita lihat semacam itu, kalau jenengan belum hafal, hafalin yang belakang, yang bawah bukan, yang sesuai dengan kitab Majma' Zawaid, yaitu subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Jadi ikuti yang Majma' Zawaid, tidak sebagaimana yang ada di HPT jilid 1. Iya. Itu tentang koreksi doa iftitah di sholat iftitah. Nah kalau belum hafal Pak, tetap sholat iftitah, tapi pakai doa iftitah yang jenengan hafal. Tapi kalau lebih baik, kalau hafal ya lebih baik, kan pendek juga. Subhanallah bil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Itu tentang masalah doa sholat iftitah. Mungkin sekian ya, silahkan kalau ada yang ditanyakan atau diperjelas, monggo. Oke, monggo. Dari penjelasan Ustaz kan artinya begini, di zaman Nabi tidak pernah melaksanakan sholat dalam arti yang disebut taraweh berjamaah di masjid. Ini begitu kan? Dilaksanakannya di rumah dengan jumlah rakaat yang
di Abu Bakar itu ada juga ini penjelasannya. Terus yang Umar tadi ada dua versi dua rakaatnya. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 23. Ya. Kemudian turun ke Imam Madzhab menjadi 23 atau 21 atau 36 dan sebagainya. Ini bagaimana kalau kita berpikir kita supaya kode penae gitu? Ya para sahabat misalnya itu benar gitu. Istilah tarawih itu muncul di masa Umar ibn Khattab, yaitu menggambarkan makna tarawih tadi kan dari kata tarwihah, jamaknya tarawih. Jadi tarawih itu duduk kalau 20 rakaat Pak, itu berarti duduk tarwihahnya berapa? Setiap 4 rakaat duduk 5 kali. Karena bacaannya panjang jumlahnya 20, mau jenengan yang 11 saja Pak. Panjang wis kesel Pak. Apa mana? 20. Ya mau sahur belum selesai Pak itu. Kalau ikut tarawih yang sesungguhnya. Ya kan? 20 ya Pak. Bacaannya panjang, duduk tarwihahnya juga ada lagi. Umumnya kalau di masyarakat kan tanpa duduk tarwihah bacaannya panjang atau enggak? Tadi kan semuanya satu nafas. Itu kata tarawih. Artinya sholat tarawih itu baru dikenal di masa Umar bin Khattab. Tapi apakah sholat tarawih itu namanya hanya tarawih saja? Tidak. Nabi kan masih bilang apa? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya Nabi bilang man qama Ramadan, muncullah qiyamul Ramadan. Itu kan hadis Abu Hurairah, hadis yang panjangnya Pak. Itu jenengan bisa temukan di HPT kita Pak, HPT jadi 1 Kitabus Siap. Di sana dikatakan apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurhibuhum fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum bi azimah. Rasulullah itu memotivasi para sahabat untuk melakukan qiyam Ramadan, tapi min ghairi an ya'murahum. Rasulullah tidak memerintahkan mereka bi azimah dengan wajib. Artinya hukumnya hanya sunnah. Kenapa kok kesimpulan Abu Hurairah kok sunnah Pak? Tidak wajib. Kita lihat di zaman Rasulullah melakukan qiyam Ramadan itu berapa kali Pak? Jangan bisa temukan di tuntunan Ramadan yang dikeluarkan oleh Majelis Takjih. Buku ini bisa dibeli di online. Sekarang Shopee, Tokopedia, Bapak, semuanya banyak itu ada. Ini yang terbaru. Di sana dijelaskan hadis Aisyah. Dalam keterangan Aisyah, Rasulullah itu sholat qiyam Ramadan di Masjid Nabawi berapa kali Pak? Hanya 3 kali. Malam ke-23, 25, 27, berarti 3 kali. Di malam yang keempat ini Pak, para sahabat itu sudah menunggu kedatangan Rasulullah. Sampai di hadisnya apa Pak? Di sana dikatakan hatta ajazal masjidu an ahli. Sampai kapasitas masjid itu enggak bisa menampung jumlah jemaah membludak Pak. Tapi yang dilakukan Rasulullah Pak, Rasulullah tidak datang. Kalau jenengan jadi takmir masjid Pak, jemaah membludak gitu, jenengan pasti datang Pak. Meskipun awalnya asal-asal aras-arasan melihat jemaah antusias yang membludak, dia pasti datang. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Tidak. Tatkala waktu subuh, Rasulullah mengklarifikasi apa yang ketidakdatangannya. Rasulullah bilang apa? Fa innahu la yakhfa 'alayya makanukum. Sesungguhnya saya tahu kalau engkau menunggu saya sampai jamaah membludak di masjid. Dan Rasulullah bilang lagi, ni khasyitu an tufradu 'alaikum. Akan tapi saya takut kalau saya datang, sholat qiyam Ramadan menjadi wajib atas kamu. Kalau sudah wajib Pak,
fata jizu anha, engkau tidak akan bisa melakukan. Kalau wajib Pak 11 rakaat tiap malam. Yang jenengan kalau nyantai-nyantai saja, kebetulan rezekinya cukup Pak. Ramadan sudah ada kalau enggak istirahat siangnya kerja mati-matian, malam wajib 11 rakaat. Mampu enggak Pak? Ya enggak. Berarti setiap Ramadan kita dosa. Kenapa? Meninggalkan kewajiban sholat tarawih. Makanya apa? Kalau Rasulullah melakukan terus-menerus akan menjadi wajib. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau Rasulullah hanya 3, berarti sholat tarawih lebih baik tidak jamaah. Itu salah juga Pak. Rasulullah tidak datang jamaah di masjid itu punya ilah, punya apa? Alasan. Kenapa? Ketika Rasulullah lakukan menjadi wajib. Karena Rasulullah itu kan sahibus syariat, pemilik syariat. Yang ia lakukan dicontoh umatnya. Tapi kalau jenengan Pak, kan nggak punya pengaruh apa-apa. Pokoknya jenengan sholat tarawih tiap di masjid itu ya lebih baik. Karena Rasulullah itu tidak datang bukan berarti Rasulullah tidak menunjukkan jamaah, tidak. Karena Rasulullah Pak, takut kalau itu menjadi wajib. Itu alasannya ya. Jadi Rasulullah itu karena dia punya alasan, bukan Rasulullah tidak menganjurkan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Kemudian di Abu Hurairah dijelaskan hadis Abu Hurairah, wal amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakar. Umat Islam itu berarti di masjid ya ada yang jamaah beberapa kelompok, yang satu beberapa kelompok, artinya semacam itu, tidak dikolek, tidak ada imam satu dalam satu masjid. Kemudian fi awal ahdi Umar bin Khattab, di masa awal Umar bin Khattab. Kemudian sampai di pertengahan masa Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab tahu umat Islam tidak dipimpin satu imam. Umar bin Khattab bilang, "Lau jama'na ala qari'in wahidin akan asal." Kalau dipimpin satu imam tentu lebih baik, sehingga tidak sholat tadi Pak, gerombolan punya jamaah atau grup masing-masing, kan lebih baik satu imam. Maka ditunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim ada. Di masa Umar bin Khattab tadi, Imam Malik meriwayatkan 2 hadis. Ternyata menurut Imam Malik pun 2 hadis tadi Pak. Yang pertama As-Sa'id ibn Yazid itu 11, Yazid ibn Ruman itu 23. Kenapa kok di Muhammadiyah dikuatkan As-Sa'id ibn Yazid Pak? Karena As-Sa'id ibn Yazid ini, keterangan ini matching dengan hadis yang lebih sahih, yaitu pelaksanaan sholatnya malam Nabi menurut keterangan hadis Aisyah, yaitu 11. Ciri hadis sahih itu Pak, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Sekarang kalau ada peristiwa di zaman Umar bin Khattab dengan Nabi, yang dipilih yang mana Pak? Yang menang? Nabi. Kalau ada perawi hadis yang lebih kredibel dengan yang tidak, Aisyah itu jelas kredibel Pak. Tapi Sa'id bin Yazid ibn Ruman ini kan tidak ketemu Nabi kan, apalagi Yazid bin Ruman tidak ketemu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saja enggak ketemu kok. Tapi yang 11 riwayat kan Aisyah yang setiap hari ketemu Nabi. Makanya kita mantep kalau sholat tarawih itu tidak lebih dari 11 rakaat gitu. Sehingga kalau di Muhammadiyah tarawih pun ya 11, di Umar bin Khattab ya 11 bukan 23. Sebagaimana di hadis As-Sa'id bin Yazid di dalam kitab Muwatta ini yang lebih kita kuatkan bahwasanya 11 rakaat bukan 23 atau 21. Tapi tetap kita toleransi Pak, artinya tidak mengatakan yang 23 itu terus bid'ah atau sesat, tidak. Tapi yang kita yakini sebagai kebenaran
Itu 11. Menurut kajian kita yang paling kuat di 11. Meskipun kalau 23 ya tidak boleh kita min ahlikan, penduduk neraka yang tidak boleh, alur kita ya enggak. Kita di Muhammadiyah tidak semacam itu. Tapi yang kita anggap kuat 11, sehingga kita yakin kalau 11 itu yang dilakukan oleh Nabi. Mungkin yang lainnya silahkan. Ada yang lain? Sudah malam ya? Ya. Karena sudah malam, mudah-mudahan apa? Ya, praktiknya bagaimana? Setelah Isya ada ba'diyah 2 rakaat ba'diyah Isya. Kemudian sholat iftitah. Sholat iftitah boleh berjamaah, boleh sendiri. Tadi kalau umumnya itu nggak pernah iftitah, sendiri-sendiri nggak apa-apa. Nanti kalau jamaah malah bingung, kok Muhammadiyah malah terlepas. Nanti sendiri. Sholat iftitah tadi 2 rakaat cukup ringan. Kenapa? Karena tidak usah baca surat. Berarti waladhdallin amin langsung rukuk. Tapi ada doa iftitah sana khusus. Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyati wal 'azamah. Iya. Gitu. Berarti cukup ringan saja, pendek. Karena cukup apa? Al-Fatihah, tidak usah panjang. Setelah itu tadi bisa 4-4-3, bisa apa? 2-2-2-2-8 3 witir, bisa 2-2-2-2-2 sampai 10 1 witir. Itu yang umum Pak. Meskipun formulasi yang lainnya masih banyak ya. Tadi kan ada 8, 2, 1, tapi yang ini kalau dipraktekkan di masjid ya nanti jamaknya kabul misalnya Pak. Ini yang aneh lagi gitu. Maksudnya kalau jenengan mau lakukan yang 3 saja, itu yang umum dilakukan. Di masjid ini berapa? 22 sampai 3. 4 berarti 8, witirnya 3 ya. Ya, itu tadi. Karena di sini Muhammadiyah pakai apa? Tanawwu fil ibadah. Boleh pelaksanaan ibadah itu berbeda selama dasarnya sunnah makbulah. Itu boleh. Dan itu tidak usah dipertentangkan. Kalau masjid sini pakai itu, kemudian di musola yang lain Gunung Sari kok ada yang 4-4-3, ya nggak apa-apa. Selama 11 dan sama-sama punya dasar. Bagaimana kita doa iftitah, boleh Allahumma barik, boleh wajahku, boleh Allahu Akbar. Tapi itu tidak usah dipertentangkan karena semuanya ada dasar. Gimana? Gimana Pak? Nah itu boleh juga Pak. Itu boleh juga. Tapi kalau yang ditarjih 3 itu Pak. Yang itu memang ada dasar yang termasuk di kitab-kitab di pengajaran sholat al-hasan maka itu Pak. Iya. Ya makanya jenengan bacanya di pengajaran sholat al-hasan. Dan itu memang di mazhab Hanafi dan mazhab Hambali pakai itu. Itu boleh juga. Ya. Yang lainnya sudah ya? Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan wawasan bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.